Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan video ini. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatannya kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Riset Operasi, Bapak Ibnu Hadi, MSI, dan Ibu Eti Dwi Raningsi atas kesempatannya bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penyelesaian peramalan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan dari kami. Uh, Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Haji Saka Palwaguna, ada Fanya Bila Krisdianadi, dan saya sendiri yaitu Zidan Asakri. Oke, teman-teman. Peramalan, mungkin ketika kita membahas mengenai peramalan, yang terlintas di otak kita tuh selalu data historis gitu. Kayak kita harus punya data mengenai kejadian-kejadian di masa lalu, baru kita bisa mengolahnya dan meramalkan masa depan gitu. Dan mungkin di benak kita semua tuh yang namanya peramalan selalu rumit dan selalu sifatnya kuantitatif. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan uh, dengan jenis-jenis peramalan yang ternyata tidak semuanya itu memerlukan data historis, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan metode-metode ini juga berbeda gitu. Dan ternyata metode ini itu memiliki fungsi atau kegunaannya masing-masing. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan yang pertama membahas kembali atau mengingat kembali definisi dari peramalan itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke metode penyelesaian apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah peramalan. Nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu metode peramalan kualitatif yang terdiri atas 5 metode, yaitu metode Delphi, metode market research, metode management estimate, terus ada juga historical analogy, dan yang terakhir ada struktur group method. Dan kemudian akan dibahas juga mengenai peramalan kuantitatif ya. Dan yang terakhir ada studi kasus yang bisa teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi peramalan. Seperti yang sudah saya analogikan sebelumnya, jadi peramalan ini tuh sebenarnya terdapat pendekatan yang berbeda-beda, teman-teman. Uh, Mungkin kita harus memahami dulu ya, peramalan itu sebenarnya kegiatan yang kayak gimana sih? Nah, peramalan itu sebuah kegiatan untuk memperkirakan sesuatu kejadian yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Biasanya si peramalan itu sering disebut sebagai langkah awal dari proses pengambilan keputusan. Ya, ketika dalam menjalankan kehidupan dan kehidupan sehari-hari, pastinya kita disuguhkan oleh berbagai pilihan gitu ya. Dan untuk menentukan keputusan mana yang sekiranya adalah keputusan terbaik bagi kita, kita tuh bisa memanfaatkan yang namanya peramalan agar kita memiliki gambaran bagaimana kejadian yang akan terjadi di masa depan tadi. Nah, uh, sebelum kita melakukan sebuah peramalan, itu ada baiknya kita tahu dulu sebenarnya yang kita mau tuh peramalan kayak gimana, dan tujuan kita untuk ngelakuin peramalan ini tuh apa gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, peramalan itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Selayaknya seperti manusia gitu. Yang mana mungkin karena kita sedang kembali berkenalan dengan peramalan gitu ya. Ketika seorang manusia baru melakukan pendekatan kembali atau ingin mengenal manusia lain, tentunya kan ada beberapa orang punya preferensi masing-masing gitu. Dan beberapa cara tertentu, kayak misal ada orang yang mau ketika mereka akan berkenalan dengan seseorang, mereka itu mereka cenderung lebih nyaman untuk
ngobrol atau berbincang bareng di sebuah kafe, di sebuah coffee shop, atau ada juga yang ingin menikmati pemandangan alam ataupun kesenian gitu. Kayak ada yang menonton film mungkin, datang ke konser musik atau mungkin menikmati lukisan gitu dan pameran-pameran. Nah, eh, peramalan juga agak mirip seperti itu. Berbagai pendekatan tadi itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan ada tujuannya masing-masing. Kayak kalau kita ngomongin eh, mengobrol di coffee shop, mungkin keuntungannya adalah lebih intimate, lebih dekat gitu, lebih hangat dan obrolannya bisa lebih eh, cenderung berfokus pada obrolan antar kita berdua gitu. Atau kalau kita menonton sebuah film atau sebuah pertunjukan musik, tentunya benefitnya adalah kita bisa menikmati waktu bersama orang yang ingin kita kenal, tapi tanpa harus mengulik atau tanpa harus memberikan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti informasi pribadi gitu ya. Kita bisa menikmati momennya aja. Nah, jadi sama seperti tujuan berkenalan dengan orang tadi, peramalan juga kita harus pilih jenisnya sesuai dengan tujuan kita melakukan peramalan yang akan dilakukan. Nah, menurut Makridaksi pada tahun 1995, peramalan tuh sebenarnya atau sebuah forecasting itu prediksi nilai-nilai sebuah peubah kepada nilai yang diketahui dari peubah tersebut atau peubah yang berhubungan. Nah, meramalkan itu juga bisa didasarkan pada keahlian penilaian yang mana pada gilirannya didasarkan pada data historis dan pengalaman. Nah, keahlian penilaian ini tidak melulu bergantung pada data historis gitu. Bisa juga dari pengalaman orang tersebut atau pengetahuan orang tersebut. Oke, kita masuk ke metode penyelesaian. Secara umum, seperti yang sudah dibahas tadi, metode peramalan itu terbagi menjadi dua, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Yang pertama kita akan masuk ke ramalan kualitatif. Perlu diingat teman-teman, kedua jenis ini tuh bukan salah satunya superior dengan yang lain, tapi seperti layaknya berkenalan tadi, kita juga harus tahu use case skenario-nya gitu. Kayak skenario penggunaannya membutuhkan peramalan yang seperti apa? Apakah memungkinkan untuk kuantitatif atau perlu kualitatif gitu. Nah, sebenarnya peramalan kualitatif tuh kayak gimana gitu. Metode peramalan kualitatif itu adalah pendekatan yang dia itu lebih berfokus pada penilaian subjektif, intuisi, dan pendapat dari manusia dibandingkan sebuah eh, angka numerik gitu, sebuah model perhitungan matematis ataupun data historis semata. Jadi dia lebih menekankan pada opini seseorang, entah itu opini publik ataupun opini ahli. Itu itulah yang menjadi titik fokus dari si peramalan kualitatif tadi. Nah, menurut Handoko pada tahun 1991, metode kualitatif ini berguna banget ketika data historis kuantitatif yang kita butuhkan tuh nggak tersedia gitu, atau nggak reliable gitu, tidak tidak bisa digunakan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi gitu. Jika kita ragu tentang validitas dari data yang kita dapatkan, nah itu kita bisa beralih ke data kualitatif, ke metode kualitatif. Atau ketika kita mau menghadapi atau memprediksi kondisi yang sepenuhnya baru gitu. Artinya belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode kualitatif yang pertama, yaitu Delphi Method atau metode Delphi. Jadi teman-teman, metode Delphi ini adalah sebuah teknik peramalan kualitatif yang dia memanfaatkan konsensus atau kumpulan pendapat dari sekelompok pakar atau ahli di bidang tertentu. Tapi uniknya,
uh, para ahli ini tuh nggak perlu bertatap muka secara langsung di tempat yang sama gitu. Tapi bisa meskipun mereka terpisah jarak, misal teman-teman ingin menggabungkan, teman-teman punya kenalan ahli di yang satu ada di Australia, yang satu ada di Brunei gitu. Nah, itu kalau kita harus mendatangkan mereka, itu kan tentunya biayanya cukup besar, terus belum lagi waktu gitu, yang mana harus mencocokkan jadwal antara kedua ahli dan ahli-ahli lainnya. Metode Delphi ini sangat berguna untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu. Jadi metode ini tuh dirancang pada tahun 1950-an dan telah sering digunakan untuk membantu judgmental forecasting dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Awalnya sebenarnya si metode Delphi ini tuh dirancang untuk membantu para ahli buat ngasilin forecasting atau peramalan yang lebih baik dibandingkan mereka bertemu secara langsung gitu, pertemuan konvensional. Kayak dibanding mereka diskusi konvensional langsung, pakar-pakar nih pengen merancang sebuah metode yang bisa menghasilkan hasil lebih baik tanpa mereka harus bertatap muka. Oke, uh, untuk menggunakan suatu metode tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan gitu. Ibaratnya ada guideline-nya lah. Ya, karena sifatnya subjektif tadi, sebenarnya si metode Delphi ini itu nggak punya apa ya, nggak punya prinsip-prinsip atau cara penggunaan yang saklek gitu, yang benar-benar harus dan sifatnya kaku gitu. Tapi uh, terdapat berbagai variasi dari versi-versi masing-masing ahli dan masing-masing penelitian. Dan penggunaannya kan juga si metode Delphi ini bisa dilakukan di berbagai bidang. Jadi secara sejarahnya banyak menghasilkan variasi-variasi cara penggunaan metode Delphi yang biasanya si variasi ini juga tercipta secara tidak sengaja gitu. Dan sedikit penelitian yang membahas sebenarnya variasi yang paling bagus efektivitasnya tuh mana gitu. Karena terbentuk variasinya juga tidak disengaja tadi. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip yang akan dijelaskan pada kesempatan ini sebenarnya tidak untuk dipandang sebagai kepastian mutlak gitu atau informasi atau struktur yang pasti benar dan wajib diikuti gitu. Tapi cuma gambaran agar teman-teman punya apa ya, punya bayangan gitu. Kalau kalian mau menggunakan metode Delphi, apa aja yang perlu diperhatikan dan ini sebagai panduan dan interpretasi personal semata. Oke, yang pertama adalah kita harus menggunakan ahli dengan bidang pengetahuan yang sesuai. Seperti yang kita udah sebutin tadi, si metode Delphi atau metode kualitatif secara keseluruhan itu kan sangat subjektif dan menekankan pada opini dari seseorang. Maka dari itu kita harus uh, memilih ahli itu yang sesuai dengan bidang pengetahuan, yang memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan penelitian kita. Hal ini tuh sejalan dengan pendapatnya Jolson dan Rousseau pada tahun 1971 yang mana mereka tuh gunain staf ahli perusahaan komputasi dan staf personal laut dalam sebuah staf personel angkatan laut gitu kayak militer sebagai panelis yang terpisah di suatu penelitian gitu. Yang mana mereka tuh nemuin kalau ketika si panelis-panelis ini tuh ngasih penilaian atau ngasih pendapat mengenai item alamanak di bidang yang mereka kuasai, akurasi mereka tuh dari setiap putaran metode Delphi itu meningkat gitu. Tapi kalau ketika itemnya itu bukan di bidang yang mereka ahli,
atau bukan di bidang yang mereka pahami, itu akurasinya dari putaran ke putaran justru makin menurun. Jadinya oleh karena itu kita perlu memfilter dan memastikan kalau ahli yang kita gunakan sebagai panelis di penelitian kita nantinya itu harus sesuai dengan si penelitiannya atau keahliannya sejalan dengan penelitian yang kita adakan. Selanjutnya kita juga perlu ahli dengan background yang beragam gitu. Karena apa? Menggabungkan penilaian berbagai ahli dalam membuat hasil penilaian itu sebenarnya akan membuat si forecastingnya lebih reliable atau lebih bisa diandalkan gitu, lebih bisa dipercaya. Uh, Umumnya menurut Stewart pada tahun 2001 penilaian dari grup atau kelompok yang berisikan non-interacting individual atau pakar yang nggak berinteraksi satu sama lain itu lebih akurat dibandingkan penilaian dari satu pakar doang. Walaupun emang ada beberapa kasus yang nunjukin hal sebaliknya, tapi secara umum itu kumpulan penilaian penilaian dari grup yang berisikan kumpulan pakar itu lebih akurat. Nah, uh, kita juga sebaiknya gunain pakar yang dengan jumlah yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak gitu. Dalam range rekomendasinya berdasarkan referensi yang kami gunakan adalah dari sekitar 5 sampai 20 orang ahli. Kenapa? Karena semakin besar grup panelisnya itu nanti si grupnya ini akan ngasih informasi intelektual yang lebih banyak tentunya karena kan banyak orang jadi opininya jauh lebih banyak gitu ya. Ibaratnya kalau kita mungkin tarik ke kehidupan kampus, kalau kita mengadakan suatu rapat atau suatu diskusi kelompok, tentunya makin banyak orang yang ikut diskusi atau ikut rapat, itu nanti lebih banyak informasi yang didapatkan di diskusinya. Tapi uh, jumlah informasi yang nggak relevan, yang nggak sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan topik diskusinya itu juga relatif meningkat gitu, sehingga ditakutkan menyebabkan information overload gitu, atau terlalu banyaknya informasi gitu, yang masuknya tadi terlalu banyak informasi yang nggak penting dan itu jadi bikin resiko kalau informasi-informasi penting yang sudah disampaikan justru malah terabaikan gitu karena banyaknya informasi yang didapatkan. Jadi orang mumet gitu gara-gara kebanyakan yang ngomong, kebanyakan pendapat yang berbeda, jadi orang lebih pusing untuk menentukan sebenarnya opini yang paling bagus tuh yang mana. Oke, selanjutnya keempat, untuk feedback itu sebaiknya kita memberikan estimasi mean atau median beserta penjelasan dari semua panelis. Kayak seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, metode Delphi ini terancang itu sebagai sebuah kuesioner yang eh, dilakukan dalam beberapa putaran, teman-teman. Jadi di putaran pertama kita menanyakan pertanyaan yang sifatnya mungkin masih lebih umum gitu ya. Nah, nantinya di putaran kedua itu biasanya eh, pertanyaan yang dikeluarkan itu akan berisikan ringkasan atau estimasi mean atau median opini dari pertanyaan di round pertama atau di putaran pertama. Itulah yang disebut feedback. Nah, si si penggunaan feedback ini itu penting banget dalam si penggunaan metode Delphi. Walaupun penting, tapi sebenarnya ada berbagai pandangan nih mengenai interaksi antar panelis di metode Delphi. Jadi pandangan klasik itu melihat secara ketat melarang adanya interaksi sama sekali antar panelis karena kekhawatiran bahwa feedback yang diberikan itu justru berlebihan gitu atau justru menyebabkan information overload lagi gitu.
dan membahayakan kinerja dari pengambilan keputusannya. Jadi ditakutkan jadi ada bias, jadi ada perubahan opini yang tadinya opininya sudah sejalan dengan kenyataan tapi jadi melenceng. Nah, sementara pandangan modern itu nganggap kalau pembatasan pertukaran informasi ini justru menghilangkan kesempatan dari para ahli untuk menjelaskan alasan dibalik penilaian si forecasting yang mereka uh, berikan gitu. Opini mereka jadi nggak bisa ngejelasin gitu kenapa opini mereka tuh di round pertama tuh mereka memberikan opini A. Nah, sehingga si feedback atau si umpan balik itu sendiri jadi kehilangan potensinya untuk bermanfaat bagi peramalan yang kita lakukan. Nah, menurut menurut Armstrong pada tahun 2001 itu kita lebih direkomendasikan untuk ngasih umpan balik yang berisikan argumen tambahan dari ringkasan statistik dalam menerapkan metode Delphi untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi biar peramalan kita jadi lebih baik, itu menurut dia kita harus ngasih alasan bukan cuma angka statistik gitu kayak, bukan cuma opini yang paling banyak itu opini A, nah, tapi juga ada alasannya gitu. Kebanyakan misal opini yang di pada round satu opini dari para ahli itu dominan A karena bla 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 bla. Nah, oke, selanjutnya keberlanjutan polling hingga respon stabil. Jadi sebelum ada baiknya si metode Delphi ini dilakukan nggak cuma sekali atau dua kali. Secara umum, tiga putaran terstruktur itu cukup untuk mencapai stabilitas tersebut. Kenapa? Karena Earthmeyer dan Lane pada 1986 itu nemuin kalau keakuratan peramalannya tuh akan naik sampai putaran keempat. Tapi di sisi lain, Brockhoff pada tahun 1975 beberapa beberapa tahun sebelumnya itu menyatakan kalau keakuratan peramalan itu cuma meningkat sampai ke putaran tiga, terus turun pada putaran-putaran selanjutnya. Nah, karena bukti yang uh, di bisa didapatkan tuh kurang reliable untuk kita menentukan sebenarnya opini mana yang lebih benar, jadinya Armstrong pada tahun 2001 tuh nyaranin kita untuk ngelakuin tiga putaran aja. Karena kalau kita cuma sampai tiga putaran berarti kan sejalan nih sama Earthmeyer dan Len yang bilang kan dia bilangnya ningkat sampai putaran keempat. Ya udah berarti sampai putaran tiga pasti naik terus. Nah, Brockhoff juga bilangnya kan sampai putaran tiga terus turun. Nah, kalau kita ngelakuin yang keempat dan ternyata Brockhoff empat putaran dan ternyata Brockhoff yang benar gitu. Jadinya kan kita beresiko untuk menurunkan hasil keakuratan dari peramalan kita. Nah, yang keenam, untuk menghasilkan peramalan akhir dengan menimbang semua estimasi pakar dengan bobot yang sama dan menggabungkannya. Inti dari poin keenam ini, kita tuh uh, untuk menghasilkan hasil final dari si peramalan atau forecasting metode Delphi ini, itu kita sebaiknya menimbang opini dari para ahli itu setara gitu, nggak ada bias yang mana opini pakar A itu lebih dinilai lebih reliable gitu, atau opini pakar B lebih dipercaya karena dia gelarnya lebih bagus atau karena dia sudah punya reputasi yang lebih terpercaya. Nah, uh, menurut si Armstrong lebih disaranin untuk kita menggunakan pendekatan non-variable weighting karena metode ini ya itu nggak bergantung pada komponen subjektif apapun gitu. Karena kan
kalau kita ngomongin opini dari seorang pakar, pastinya pembobotan opini pakarnya tuh berdasarkan hal-hal subjektif gitu. Dan ditakutkan karena sifatnya subjektif, justru pembobotan ini membuat bias atau error dari si forecastingnya itu menjadi meningkat. Oke, selanjutnya menggunakan definisi yang jelas dan ringkas serta menghindari istilah emosional dalam pertanyaan. Nah, karena sifatnya kuesioner tadi, penulisan atau penggunaan diksi di kuesionernya tuh harus diperhatikan biar nggak mempengaruhi opini si panelis atau pakar. Wenger dan Haver itu pernah bilang pada tahun 1971 kalau peramalan yang dihasilkan tuh bakal punya keakuratan yang lebih baik kalau pertanyaannya tuh nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Karena kalau terlalu pendek, ditakutkan informasi yang diberikan kurang. Dan kalau terlalu panjang, ditakutkan justru akan memberikan bias atau kecenderungan kepada pakar untuk memilih salah satu opsi gitu. Atau salah satu pandangan. Nah, selain itu kita juga lebih disarankan untuk nggak gunain istilah yang sifatnya emosional. Misalnya, kalau kita mau ngomongin kasus terorisme di negara barat misalnya, atau kasus mengenai Islamofobia di negara-negara barat. Nah, misal ada penggunaan istilah radikal di pertanyaan yang kita gunakan. Nah, itu sebaiknya dihindarkan karena si kata radikal ini itu ngasih kesan negatif dan ditakutkan kesan negatif tadi itu jadi mempengaruhi respon panelis terhadap pertanyaannya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, ush, maaf. Nah, selanjutnya pertanyaan sebaiknya di framing dengan seimbang. Nah, sejalan dengan poin sebelumnya, kita tuh uh, sebaiknya menyusun sebuah pertanyaan dengan nuansa yang netral. Jadi menggambarkan suatu pertanyaan itu menggambarkan suatu kondisi yang kita maksud itu sangat berpengaruh terhadap respon si panelis, teman-teman. Jadi pemilihan diksi yang kita pakai itu kalau punya konotasi negatif ataupun positif terhadap suatu permasalahan itu akan merubah respon dari panelis dan terhadap opsi-opsi yang ada. Jadi lebih baik pertanyaannya di framing secara netral agar opini dari para ahli itu tidak terpengaruh oleh cara pertanyaan tersebut diberikan atau di framing. Nah, yang kesembilan itu kita sebaiknya menghindari ngasih informasi yang nggak relevan ke pertanyaan karena ditakutkan menyebabkan information overload tadi. Nah, si Armstrong itu bilang kalau nggak ngasih informasi sama sekali itu lebih baik daripada kita ngasih informasi yang nggak guna atau yang nggak berguna dan nggak relevan gitu. Ya, kayak misal nih, teman-teman ditanya eh, bagaimana eh, pendapat teman-teman mengenai dampak pembukaan cabang warteg terhadap ekonomi masyarakat sekitar gitu. Terus di pertanyaan tersebut dikasih data kalau penjualan bensin Pertamina pada tahun ini turun gitu. Kan nggak ada sambungannya ya, nggak ada hubungannya gitu antara pertanyaan dengan data yang diberikan. Nah, pemberian informasi yang nggak berguna seperti ini itu sebaiknya dihindari. Dan ini bukan cuma opini dari Armstrong doang, tapi juga sejalan dengan opini dari Payne pada tahun 51, Noel Newman pada tahun 70, serta Sutman dan Bradburn pada
tahun 83 yang mana mereka tuh eh, intinya merekomendasikan untuk menyusun pertanyaan secara praktis tanpa ngasih informasi yang nggak perlu. Nah, di poin ke-10 kita juga sebaiknya kalau kita di pertanyaan akan memberikan estimasi ketidakpastian, itu sebaiknya kita kasihnya dalam bentuk frekuensi dibandingkan probabilitas atau kemungkinan. Kalau hal itu memungkinkan. Kenapa? Karena menurut si Gigi Renzer pada tahun 94 itu dia sempat ngasih atau udah ngasih bukti empiris di mana untrained mind atau pikiran yang tidak terlatih atau pikiran manusia itu pada dasarnya nggak dikasih kemampuan untuk bernalar mengenai ketidakpastian suatu peristiwa itu menggunakan probabilitas subjektif. Tapi ketika disajikan dalam bentuk frekuensi, nah pikiran manusia itu lebih mampu untuk bernalar terhadap ketidakpastian tersebut gitu, lebih mampu untuk memahami ketidakpastian tersebut, lebih mudah diproses informasinya. Nah, terus kita juga perlu ngecek koherensi ketika memperoleh perkiraan probabilitas. Nah, probabilitas tuh sering dinilai nggak konsisten. Salah satu cara biar kita memastikan kalau probabilitas yang kita dapat itu konsisten adalah dengan meminta si researcher atau si para ahli untuk nggak cuma ngasih probabilitas bahwa suatu peristiwa itu terjadi, tapi juga probabilitas si peristiwa tuh tidak akan terjadi. Jadi untuk ngecek ya, harusnya probabilitas sesuatu terjadi dan gak terjadi kan kalau ditambahin harusnya satu gitu ya. Karena kan kemungkinannya cuma dua. Itu hal tersebut terjadi atau enggak. Nah, nggak mungkin hasilnya kayak 0,5 gitu. Uh, jadi selain itu, ketika kita menilai suatu distribusi probabilitas, individu tuh cenderung overconfident atau terlalu percaya diri bahwa mereka tuh memprediksi pada range yang terlalu sempit. Karena si Wright and Weldy pada tahun 83 itu nemuin kalau sebagian besar dari penilai probabilitas yang tidak terlatih itu mengikuti aksioma aditivitas pada penilaian dua hasil sederhana yang melibatkan probabilitas suatu peristiwa terjadi dan tidak terjadi. Jadi cenderung uh, mengikuti aksioma yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi semua suatu peristiwa tuh probabilitas terjadi dan tidak terjadi kalau ditambahin harusnya satu. Oke, itu tadi prinsip terakhir ya. Nah, selain prinsip-prinsip tadi yang sifatnya guideline sekali lagi teman-teman. Jadi teman-teman boleh aja menggunakan prinsip lain gitu, berdasarkan referensi yang teman-teman gunakan. Nah, selain itu juga ada ketentuan gitu atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum kita menggunakan metode Delphi ini. Yang pertama, sebaiknya metode Delphi itu kita gunain ketika satu nggak ada data historis, karena kan dia tuh eh, base-nya subjektif ya. Jadi kalau nggak ada data historis, nah kita bisa banget nih untuk memanfaatkan si metode Delphi ini. Terus kedua, ketika kita perlu penilaian para ahli. Kenapa kita perlu? Karena di suatu kondisi bisa aja penggunaan metode statistik tuh hasilnya justru nggak tepat. Makanya kita perlu penilaian ahli. Nah, karena si metode Delphi ini base-nya juga dasar landasannya adalah opini dari para pakar, jadi sangat cocok ketika kondisi tersebut untuk menggunakan metode Delphi. Nah, yang ketiga, ketika tersedia sejumlah ahli untuk berpartisipasi. Nah, kalau teman-teman punya kenalan banyak ahli gitu, dan mereka
kebetulan available di rentang waktu yang mirip-mirip gitu. Rentang waktu yang sama untuk teman-teman melakukan sebuah research atau sebuah peramalan. Nah, itu eh, kondisi yang ideal ketika untuk teman-teman menggunakan metode Delphi. Karena kan tadi berdasarkan yang ditulis oleh Armstrong, kita perlu 5 sampai 20 ahli gitu untuk uh, menggunakan metode Delphi ini agar tingkat akurasinya lebih baik. Yang keempat, ketika pilihan lain selain menggunakan metode Delphi itu cuma ngerata-ratain peramalan dari beberapa individu. Ibaratnya nih, ketika ada suatu kondisi yang memaksa teman-teman bisa minta beberapa ahli untuk uh, ngelakuin forecasting tentang suatu kasus. Teman-teman punya 5 kenalan ahli gitu. Nah, teman-teman pilihannya antara kalian pakai metode Delphi atau kalian minta nih masing-masing dari mereka buat peramalan masing-masing. Nanti hasil peramalannya baru teman-teman rata-ratain gitu dari 5 ahli tadi. Nah, dibandingkan seperti itu, mendingan menggunakan metode Delphi biar hasil peramalannya lebih akurat. Nah, yang kelima itu ketika pilihan lainnya adalah menggunakan kelompok ahli secara tradisional. Nah, dibanding teman-teman ngumpulin para ahli dari berbagai tempat yang mungkin ada keterbatasan budget di penelitian teman-teman, keterbatasan waktu gitu. Eh, Mungkin kalau waktu nggak terlalu relevan ya. Ya mungkin susah gitu untuk berpergian pada kondisi misalnya lagi COVID gitu, di mana pada lockdown dan teman-teman nggak mungkin kan eh, melanggar lockdown tadi biar teman-teman bisa ngelakuin sebuah research gitu dengan kumpulan ahli-ahli yang di daerah berbeda ini. Nah, kalau pilihannya teman-teman bikin perkumpulan secara tradisional atau menggunakan metode Delphi yang nggak harus tatap muka, lebih baik teman-teman menggunakan metode Delphi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode market research. Yang ini juga masih tergolong pada metode peramalan kualitatif. Tapi metode kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fanya Bila Krisdiana. Kepada Fanya dipersilakan. Baik, terima kasih Jidan atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Jidan sebelumnya. Jadi di metode kualitatif yang kedua ini ada metode market research, di mana metode market research ini tuh merupakan teknik peramalan yang digunakan untuk memperkirakan kondisi pasar di masa depan dengan mengumpulkan data langsung dari konsumen. Nah, metode ini dilakukan melalui survei kepada target pelanggan potensial untuk mengetahui respons, kebutuhan, serta niat pembelian mereka terhadap suatu produk atau layanan. Nah, pengumpulan datanya itu bisa dilakukan oleh tim internal perusahaan maupun pihak ketiga melalui berbagai cara, kayak wawancara, kuesioner, jajak pendapat, atau melalui telepon. Nah, hasil riset ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja produk serta menghasilkan perkiraan penjualan sehingga dapat membantu perusahaan dalam merancang dan merencanakan produk. Penerapan metode ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada sebelum meluncurkan produk atau layanan baru. Yang kedua ada setelah produk diluncurkan untuk mengetahui tingkat penerimaan pasar. Dan yang ketiga itu sebagai perencanaan berkelanjutan untuk memahami posisi pasar. Selanjutnya ada metode manajemen estimate atau dugaan manajemen. Nah, ini tuh biasa dikenal sebagai panel konsensus, yang mana metode ini tuh merupakan teknik peramalan yang didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan manajemen, umumnya itu oleh manajemen senior. Metode ini mengandalkan intuisi, pengalaman, serta kemampuan dari satu atau sekelompok kecil individu yang dianggap memiliki wawasan yang relevan untuk memberikan opini yang kritis. Nah, teknik ini sangat cocok digunakan dalam situasi yang sensitif terhadap intuisi dan penilaian manusia,
terutama ketika hanya sedikit pihak yang benar-benar memahami kondisi yang dihadapi. Selain itu, metode ini biasanya digunakan ketika tidak tersedia alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan, sehingga keputusan peramalan sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif dan dari pihak manajemen. Lalu yang keempat, ada historical analogy atau analogi historis, di mana metode ini tuh merupakan teknik peramalan yang digunakan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan melihat pola-pola yang terjadi di masa lalu pada produk atau situasi yang memiliki kemiripan. Metode ini dilakukan dengan membandingkan perkembangan produk baru dengan produk lama yang sejenis. Contohnya kayak penggunaan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar televisi multisistem. Dalam penerapannya, metode ini tuh mempertimbangkan daur hidup produk atau product life cycle, sehingga pola pengembangan produk baru itu diharapkan dapat mendekati pola produk sebelumnya, meskipun tidak sama persis. Oleh karena itu, metode ini sangat bergantung pada ketersediaan data historis dari produk sejenis yang telah diluncurkan sebelumnya, dan cenderung paling tepat digunakan dalam kondisi pergantian produk di pasar atau ketika terdapat hubungan substitusi langsung antar produk. Lalu yang kelima ada struktur group method atau metode kelompok terstruktur, di mana metode ini tuh merupakan teknik peramalan yang melibatkan pendapat para ahli yang dikumpulkan secara sistematis. Nah, metode ini tuh punya kemiripan sama metode Delphi, namun bedanya itu ada di pendekatannya. Kalau metode Delphi itu peramalannya dilakukan melalui proses diskusi bertahap secara anonim, di mana para ahli itu saling bertukar pandangan hingga mencapai kesepakatan tanpa mengungkapkan identitas masing-masing. Sementara metode struktur grup ini, setiap ahli diminta memberikan penilaian secara pribadi tanpa melakukan diskusi atau berunding dengan ahli lainnya. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menghindari bias akibat pengaruh kelompok, seperti dominasi individu atau tekanan sosial dalam pengambilan keputusan. Jika terdapat pendapat yang menyimpang dari mayoritas, maka pendapat tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada ahli yang bersangkutan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, metode ini tuh menghasilkan peramalan yang lebih objektif, konsisten, dan dapat mengurangi bias dalam proses pengambilan. Oke, selanjutnya ada metode peramalan kuantitatif. Di sini ada definisi metode peramalan kuantitatif, tapi di sini bukan saya yang menjelaskan. Yang menjelaskan itu rekan saya, yaitu Aji Sakapalwaguna. Kepada Aji Sakapalwaguna dipersilahkan. Baik. Terima kasih Fanya atas kesempatannya. Oke, saya ingin melanjutkan untuk metode peramalan kuantitatif ya, teman-teman. Jadi di sini ada definisi metode peramalan kuantitatif, yaitu merupakan metode peramalan yang dalam perhitungannya menggunakan perhitungan secara matematis, ya sesuai dengan namanya gitu ya, kuantitatif. Nah, peramalan kuantitatif ini adalah peramalan yang juga didasarkan pada data kuantitatif pada masa lalu. Contohnya kayak konsumsi, pola data curah hujan, dan semacamnya gitu. Nah, peramalan kuantitatif ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat tiga kondisi, teman-teman. Yang pertama, kita punya informasi tentang keadaan di masa lalu gitu. Yang kemudian dari informasi tadi itu dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu itu akan terus berkelanjutan pada masa yang akan datang. Nah, metode peramalan kuantitatif ini secara garis besar terdiri dari dua kelompok, yaitu metode deret waktu atau time series dan juga model sebab akibat. Nah, yang pertama, time series merupakan teknik forecasting yang memanfaatkan pola yang muncul dari data masa lalu yang dicatat sesuai dengan urutan waktu untuk memperkirakan nilai di masa depan. Nah, di time series ini dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Ada smoothing yang terdiri dari moving average, ada weighted moving average, dan juga exponential smoothing. Kemudian ada regresi yang terdiri dari regresi linear dan juga regresi linear kuadratik. Yang terakhir ada dekomposisi. Kemudian untuk metode sebab akibat atau causal method merupakan teknik forecasting yang menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel bebas, independent variable, dengan variabel terikat atau dependent variable. Dengan asumsi bahwa perubahan pada faktor tertentu akan memiliki pengaruh ke variabel yang lain sehingga prediksinya akan jauh lebih akurat.
Nah, causal method ini terdiri dari tiga ya teman-teman. Ada metode regresi dan korelasi, ada econometric, dan juga metode input dan output. Oke, sebelumnya kita akan lebih berfokus kepada metode sebab akibat atau causal methods ya. Oke, yang pertama, di sini ada metode regresi dan korelasi yang merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel guna memahami pola keterkaitan dan juga membuat prediksi. Yang pertama di sini regresi adalah persamaan matematis yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya, di sini kita ada contoh gitu ya, Y sama dengan A ditambah BX, dan misalkan diketahui harga X dan permintaan Y, jadi suatu produk pada 5 periode adalah sebagai berikut. Untuk periode pertama harganya itu 10, permintaannya itu 100. Periode 2 itu harganya 12, permintaannya 90 dan seterusnya. Sampai periode kelima harganya 18 dan juga permintaannya 60 gitu ya. Dan bisa lihat tadi gitu ya, itu polanya adalah menurun gitu ya. Makin tinggi harganya, makin nah untuk menentukan lanjut lanjut ke next slide. Oke. Nah, untuk menentukan A dan B-nya, kita dapat menggunakan formula seperti berikut, yaitu B sama dengan sigma dari I sampai dengan 1 sampai 5. XI dikurang dengan rata-rata dari X itu harganya, kemudian YI dikurang dengan Y bar itu rata-rata dari Y, kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5, XI dikurang X bar dikuadratkan, dan juga A-nya itu sama dengan Y bar dikurang dengan B dikali X bar. Dengan X barnya itu adalah eh, jumlah dari semua harga dijumlahkan kemudian dibagi 5 dengan hasilnya adalah 14, jadi rata-rata harganya adalah 14. Kemudian untuk permintaannya yaitu jumlah semua rata-rata permintaan yaitu jumlah semua permintaan dibagi dengan jumlah periodenya itu 5 yang menghasilkan nilai 80. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus B tadi gitu ya, kita dapat min 4 dikalikan 20 ditambah min 2 kali 10 ditambah 0 ditambah 2 kali min 10 dan seterusnya dibagi dengan min 4 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat tambah 0 tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat itu akan menghasilkan min 200 per 40 sama dengan min 5. Itu untuk nilai B-nya ya teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Nah, kalau tadi kan kita dapat nilai B-nya ya, nilai B, nilai rata-rata dari X, nilai rata-rata dari Y, kemudian kita masukkan ke dalam A, dan kita dapat A sama dengan 80 dikurang negatif 5 dikali 14 sama dengan 150. Dengan demikian dapat persamaan regresinya, tinggal masukin aja nilai A dan B-nya, jadi Y sama dengan 150 min 5X. Yang artinya setiap kenaikan harga 1 unit, maka permintaan akan turun sebanyak 5 unit, sehingga berkorelasi negatif. Sebagai contoh, misalkan harganya X sama dengan 20, maka prediksi permintaannya adalah tinggal masukin aja nilai X-nya. Jadi Y sama dengan 150 dikurang 5 kali 20 sama dengan 50. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, itu metode ekonometrik. Merupakan metode yang menggunakan model ekonomi kompleks dengan banyak variabel. Umumnya digunakan untuk fenomena makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat pengangguran. Nah, metode ini umumnya melibatkan sistem persamaan regresi, ya, seperti persamaan regresi biasa, namun ada yang diestimasikan secara simultan. Nah, yang dimaksud secara simultan ini, jadi terdapat di dalam dua sistem persamaan gitu ya, terdapat satu variabel yang bertindak sebagai variabel terikat di suatu variabel di suatu persamaan dan variabel bebas di persamaan lainnya. Nah, sebagai contoh, di sini ada Keynesian Model of Income Determination dinyatakan dengan fungsi pertamanya yaitu fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali Y dalam YT ditambah dengan UT. Dan juga yang kedua adalah pendapatan identitas nasional gitu ya, yang dinotasikan dengan YT sama dengan CT ditambah dengan IT. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini bisa noted ya. Nah, di sini kan di fungsi konsumsi ini, C ini kan variabel terikat. Nah, cuma kalau di National Income Identity, C ini akan menjadi variabel bebas, teman-teman. Seperti itu. Nah, selain C, di sini juga ada Y ya, teman-teman. Nah, Y ini di fungsi konsumsi ini sebagai variabel yang variabel bebas, gitu ya, variabel bebas. Nah, cuma kalau misalnya nanti di
national income identity ini dia akan menjadi variabel yang terikat seperti itu. Itu untuk uh, persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan seperti itu teman-teman. Nah ini untuk uh, ini aja ya. Ini untuk apa namanya ilmu aja ilmu sedikit ilmu seperti itu. Oke kita lanjut. Di sini kita punya dua persamaan masih sebelum belum belum yang masih yang tadi. Nah, ini dijelasin dulu sebentar ya. Ini fungsi-fungsinya apa aja gitu ya. Dengan di sini CT adalah konsumsi, YT adalah pendapatan, beta nol adalah konsumsi otonom, B1-nya adalah marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tambahan konsumsi dari pendapatan satu unit. IT itu investasi, diasumsikan sebagai eksogen gitu ya, dari maksudnya variabel bebas gitu. Dan UT adalah error term seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah misalkan diketahui data konsumsi C dan pendapatan Y dalam periode 5 tahun adalah sebagai berikut. Untuk periode yang pertama, pendapatannya itu sebesar 50 dan konsumsinya 50. Periode 2 itu pendapatannya 100, konsumsinya 100. Periode 3 pendapatannya 150, konsumsinya 140 dan seterusnya sampai periode 5 pendapatannya itu 250 dan konsumsinya 220. Nah, untuk menentukan beta 0 dan beta 1 dapat menggunakan formula seperti tadi, seperti metode regresi dan korelasi tadi. Untuk beta satunya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 YI dikurang Y bar dikalikan dengan CI dikurang C bar, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 YI dikurang Y bar dikuadratkan, dan beta nolnya itu C bar dikurang B1 Y bar, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dengan ini sama ya, seperti tadi untuk rata-rata dari rata-rata pendapatannya itu jumlah semua pendapatan dibagi dengan 5 periode sama dengan 150, dan juga untuk rata-rata konsumsinya jumlah semua konsumsi dibagi dengan 5 sama dengan 140, maka diperoleh beta 1 sama dengan min 100 kali min 80 ditambah min 50 kali min 40 ditambah 0 ditambah 50 kali 40 ditambah 100 kali 80 dibagi dengan min 100 kuadrat ditambah min 50 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Sorry, bukan 0 kuadrat, ditambah 0, ditambah 50 kuadrat, ditambah 100 kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan 20.000 dibagi dengan 25.000 sama dengan 0,8. Sedemikian sehingga jika kita masukkan ke rumus beta 0 tadi, itu beta 0 sama dengan 140 dikurang 0,8 dikali 150. Nah, itu akan menghasilkan 140 dikurang 120 sama dengan 20. Jadi kita dapat beta 0 itu 20. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian kita dapat fungsi konsumsinya adalah sebagai berikut, yaitu CT sama dengan 20 ditambah 0,8 dikali YT. Nah, jika investasi tadi diasumsikan dengan IT sama dengan 50, maka kita dapat pendapatan nasionalnya, yaitu YT sama dengan CT ditambah IT. Nah, CT-nya kita ganti dengan rumus yang di atas, yaitu YT sama dengan 20 ditambah 0,8 YT ditambah 50. Nah, kita pindah ruaskan sedemikian sehingga kita dapat YT sama dengan 350, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya prediksi pendapatan nasional itu sebesar 350, konsumsinya sebesar 300, dan juga investasinya sebesar 50. Seperti itu. Boleh di next? Oke, kita ke metode yang terakhir, teman-teman, yaitu adalah metode input-output, gitu ya. Nah, ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar sektor dalam perekonomian. Nah, misalkan peningkatan produksi pertanian akan mempengaruhi permintaan di sektor industri makanan dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, persamaan model input-output atau Leontief inverse dari dua sektor adalah sebagai berikut. Nah, kita punya matriks X sama dengan matriks A dikali X ditambah matriks Y. Nah, ini kita ubah secara aljabar aja gitu ya. Jadi sama dengan Y, X sama dengan matriks identitas dikurang dengan matriks A inverse dikali Y gitu ya. Dengan X itu matriks X adalah output total gitu ya. A adalah matriks koefisien input output dan Y adalah matriks permintaan akhir. Boleh lanjut. Nah,
Misalkan tabel transaksi hipotetis dari dua sektor, kita punya pertanian juga industri makanan gitu ya. Nah, untuk menentukan entry matrix koefisien input output, kita gunakan formula AIJ sama dengan ZIJ dibagi dengan XJ. Nah, artinya apa? Untuk misalnya kolom 11 ya teman-teman. Berarti kan sini Z11 kan berarti ini pertanian ke pertanian itu 100, kemudian dan seterusnya gitu ya, dibagi dengan SJ, berarti X1 kan. X1 tuh ini teman-teman. X1 itu total outputnya. Jadi pertanian ke pertanian itu 100, nanti seterusnya misalnya A12, jadi misalnya di sini A12 berarti kan eh, pertanian ke industri makanan itu kan 100 gitu. Dan seterusnya, nah karena J-nya tadi 2 berarti ini kan jadi 1000 ya teman-teman, seperti itu dan seterusnya. Nah demikian sehingga kita dapat di sini A11-nya itu 100 per 500 sama dengan 0,2, A12-nya 100 per 1000 sama dengan 0,1, A21-nya 150 per 500 sama dengan 0,3, dan A22-nya sama dengan 200 per 1000 sama dengan 0,2. Boleh di next. Nah, sehingga matriksnya kita dapat yaitu matriks A 0,2, 0,1, 0,3, 0,2, dan matriks permintaan akhirnya itu Y sama dengan 250 sama 700 gitu dengan interpretasi sebagai berikut. Nah, untuk A11 itu untuk menghasilkan 1 unit output pertanian dibutuhkan 0,2 unit input dari pertanian itu sendiri. Kemudian A12 untuk menghasilkan 1 unit output industri pangan dibutuhkan 0,1 unit input dari pertanian. Nah, kemudian untuk A21 untuk menghasilkan 1 unit output pertanian dibutuhkan 0,3 unit input dari industri makanan. Kemudian A22 untuk menghasilkan 1 unit output industri makanan dibutuhkan 0,2 unit input dari industri makanan itu sendiri. Nah, untuk Y11 itu artinya masyarakat membutuhkan 250 unit produk pertanian, dan Y21 itu artinya masyarakat membutuhkan 700 unit produk industri makanan. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung I min A pangkat min 1 ya gitu, matriks I dikurang matriks A diinverskan. Nah, kita punya matriks I-nya itu matriks identitasnya itu 1001 dikurang 0,2 0,1 eh 0,3 0,2. Nah, ini hasilnya adalah 0,8 min 0,1 min 0,3 0,8. Nah, kemudian nanti diinverskan sedemikian sehingga hasilnya adalah 1,311, 0,164, 0,492, dan juga 1,311. Sehingga output totalnya kita dikalikan dengan Y, dengan matriks permintaan tadi yaitu 250 dan 700, kita hasilkan adalah 442,55 dan 1040,7. Nah, dengan demikian total output yang harus diproduksi dari pertanian dan industri makanan itu adalah untuk pertanian harus memproduksi sekurang-kurangnya adalah 443 unit. Dan kemudian untuk industri makanan sekurang-kurangnya harus memproduksi sekitar 1041 unit. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian terakhir ini kita ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya Zidan Asyari. Silakan. Oke. Jadi ini adalah studi kasus yang sudah diberikan juga ya ketika kita presentasi langsung. Mungkin dan teman-teman sudah mengirimkan juga gitu jawabannya dan dikumpulkan. Jadi mungkin sedikit menjelaskan ulang ya. Pada studi kasus kali ini kita tuh diilustrasikan pada sebuah kondisi di mana manajer dari PT Jaya Prakosa itu pengen memprediksi atau meramalkan peluang penjualan untuk suatu produk sepeda motor yang baru gitu, yang yang belum pernah di launching sebelumnya. Nah, rencananya si produk tersebut tuh bakal di launching ke pasar pada tahun depan. Jadi jangka waktunya masih lama nih. Nah, manajer tadi itu bingung. Dia mau pakai metode apa untuk melakukan peramalan yang eh, terkait dengan si eh,
prediksi penjualan motor tadi. Di sisi lain, dia tuh sebenarnya udah punya beberapa koneksi atau kenalan lah gitu, kenalan ahli tren pasar yang sudah dikonfirmasi bahwa mereka tuh dapat berpartisipasi di 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 penelitian atau peramalan tadi. Nah, di sini kita kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut teman-teman, apa metode yang cocok untuk digunakan pada kasus tersebut dan kenapa? Yang kedua, menurut teman-teman siapa aja sih pihak yang diperlukan biar penelitiannya tuh berjalan lancar dan berjalan dengan baik gitu. Nah, terus apa keuntungan dan kerugian yang diterima oleh perusahaan kalau penilaian tersebut itu dilaksanakan dengan metode yang teman-teman pilih. Keuntungan dan kerugiannya apa? Karena setiap metode kan punya kekuatan dan kelemahan ya, seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, yang terakhir itu kalau metode yang teman-teman pilih itu melibatkan kuesioner, coba teman-teman kasih contoh pertanyaan yang cocok untuk diajukan dalam penelitian tersebut. Nah, eh, mungkin kita sedikit ngasih pandangan ya, atau ngasih pendapat menurut kelompok kami. Sebagai catatan teman-teman, di sini sebenarnya tidak ada jawaban pasti karena lagi-lagi ini kan preferensi teman-teman ya tentang metode apa yang benar digunakan. Jadi ini adalah pendapat dari kelompok kami aja. Dan kalaupun jawaban atau pendapat teman-teman tuh tidak sama dengan apa yang kita sampaikan, itu nggak apa-apa, asalkan penjelasan alasan teman-teman tuh nggak kontradiksi gitu dengan apa yang udah dijelaskan. Oke, yang pertama, menurut kami metode yang paling cocok di kasus ini itu metode Delphi. Kenapa begitu? Ini kan kita berbicara tentang suatu produk sepeda motor baru gitu, yang mana sebelumnya belum pernah diluncurkan. Jadi sudah pasti bahwa data historis penjualan produk motor ini tuh nggak ada. Mungkin di sisi lain kita juga bisa kita bisa memanfaatkan data penjualan sepeda motor yang serupa gitu dengan sepeda motor baru ini yang kurang lebih mirip-mirip lah. Tapi itu kan kalau kita ngambil metode metode lain. Cuma kenapa metode Delphi? Karena di sini kan juga dijelaskan gitu ya, kalau si manajer itu punya beberapa koneksi ahli pasar atau ahli tren untuk berpartisipasi. Nah, menurut kami hal ini tuh perlu untuk dimanfaatkan gitu kesempatannya karena emang udah ada ahli yang bersedia dan bisa untuk berpartisipasi, kenapa tidak digunakan? Dan meskipun metode Delphi itu memerlukan rentang waktu yang lama, menurut kami hal ini tidak menjadi masalah di kasus ini karena rencananya kan produk tersebut baru diluncurkan tuh tahun depan gitu. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan peramalan kita. Jadi walaupun metode Delphi harus dilakukan dalam beberapa putaran dan tentunya memakan waktu yang cukup lama, di kasus ini hal tersebut tidak terlalu relevan. Nah, sebenarnya di sini juga bisa aja teman-teman ambil metode kayak market research dan lain sebagainya, dan itu tidak salah gitu. Cuma di sisi hal yang paling menjadi apa ya istilahnya, hal yang paling mendorong kami untuk menggunakan metode DLV adalah fakta bahwa eh, si
terdapatnya koneksi ahli tren pasar yang bisa berpartisipasi tadi. Selain itu, untuk masalah data historis kan tidak dimention ya di studi kasus ini. Maksudnya kita nggak tahu gitu, apakah ada data historis mengenai sepeda motor yang serupa, ataupun jika pun ada, kita nggak tahu gitu. Eh, si data historis ini sebenarnya reliable nggak untuk digunakan gitu. Apakah bisa dipercaya, apakah sumbernya valid, seperti itu. Oke, seandainya kita menggunakan metode Delphi, pihak mana aja yang diperlukan agar penelitian ini berjalan dengan baik? Yang pertama, tentunya kita butuh tim untuk menyusun kuesionernya. Lalu kita juga butuh tim untuk eh, mencari, nggak harus mencari ya, maksudnya mengumpulkan dan mengkontak si pakar-pakar tadi. Terus juga kita membutuhkan tim untuk nantinya mengolah data dari putaran pertama agar kita bisa memberikan feedback di putaran kedua. Dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu eh, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kita perlu penghubung antara kita sebagai eh, pihak yang membutuhkan peramalannya dan dengan para ahli yang akan berpartisipasi di penelitian kita. Terus kita juga perlu tim untuk merancang kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentunya dengan data-data yang sekiranya relevan. Oke, selanjutnya, apa keuntungan dan kerugian yang diterima oleh perusahaan jika penelitian tersebut dilaksanakan dengan metode Delphi? Mungkin yang pertama adalah keuntungannya, perusahaan tuh bisa mendapatkan kualitas peramalan yang cenderung lebih dapat dipercaya gitu. Karena kan dasarnya adalah pendapat dari para ahli gitu, yang mana ahli tersebut juga memiliki keahlian yang selaras dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kan kita butuh memprediksi penjualannya itu berapa gitu. Prediksi peramalan penjualan sepeda motor baru. Terus kita punya ahli yang paham mengenai tren pasar. Jadi tentunya mereka bisa mempunyai keahlian yang linear dengan tujuan kita. Kerugiannya di sisi lain, ya mungkin kita butuh banyak sumber daya ya, seperti yang kita sebutkan tadi, butuh ada orang yang menyusun kuesioner, terus butuh juga orang yang mengkontak gitu. Jadi sumber dayanya memang yang dibutuhkan cukup banyak gitu. Dan selain itu dalam segi waktu juga mungkin tidak sebentar, karena fakta bahwa kita perlu menunggu respon dari para ahlinya. Terus ketika si kuesionernya sudah selesai pada putaran satu, kita perlu mengolah kembali sebelum nantinya menyusun pertanyaan kembali di putaran kedua. Nah, kalau karena pakai kuesioner, maka kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Contoh pertanyaannya, misalkan eh, si si motor baru ini merupakan sebuah motor matic gitu. Eh, ya di pertanyaan pertama, di round pertama mungkin kita bisa tanyakan gitu. Menurut Anda seberapa besar antusiasme pasar mengenai akan peluncuran sebuah sepeda motor yang transmisinya manual atau matic. Terus dari segi desain mungkin kayak menurut Anda apakah pasar lebih menggemari desain yang sporty, apakah desain yang klasik seperti itu. Nantinya di pertanyaan kedua kita bisa konfirmasi ulang gitu. Kita akan bisa memberikan feedback ya. Misal pada round pertama mayoritas ahli memilih
bahwa pasar akan cenderung memilih motor metik karena alasan bla bla bla. Apakah pendapat Anda sejalan dengan hal tersebut gitu? Dan menurut Anda kenapa eh, apa alasan dibalik eh, penilaian tersebut gitu? Mungkin itu aja teman-teman pandangan dari kami mengenai studi kasus eh, yang sudah kami berikan juga pada kesempatan kami melakukan presentasi langsung. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, dengan selesainya pembahasan studi kasus, selesai pula penjelasan kami mengenai metode penyelesaian peramalan. Sebelum kami menutup video penjelasan kali ini, mungkin kami ingin meminta maaf kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu dosen, atas kekurangan dari berbagai hal yang kami tuangkan pada video penjelasan kali ini, mulai dari segi teknis, mulai dari segi penjelasan, maupun dari tutur kata yang kami lakukan atau yang kami katakan, eh, maupun sikap kami selama menjelaskan materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri, menyempatkan waktunya untuk menyimak video penjelasan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini itu dapat memberikan manfaat bagi kita ke depannya, dan dapat kita ingat, dan dapat memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar, baik itu dari segi akademik maupun dari segi praktis. Akhir kata, saya Zidan Nasari mewakili teman-teman saya, ada Fanya Bila Krisdiana Adi dan Aji Sakapol Waguna, pamit undur diri dari kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.